Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Manin naim? Mawjud? Ha? Baik, musta'idun? Baik, wafaqani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian I'tiqad Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari atau kitab Sharih Sunnah oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib nuwasil darsana fi mayatalak bi sahabati Rasul sallallahu. Poin ke-26 halaman 33. Sahih? Ya, halaman 33 poin ke-26. Wajatum ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasul SAW. Baik, semuanya menjawab yang pertama. Wajib apa? Mencintai para sahabat Nabi SAW. Yang kedua, memuji para sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Yang keempat, menjaga lisan dan hati, tidak iri dan dengki, tidak mencaci maki para sahabat Nabi. Dan yang kelima, ittiba, mengikuti ajaran pemahaman para sahabat an-Nabi sallallahu. Ifhamu, ya, fahman sahiha. Ini 5 akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu. Dan wajib kita meyakini semua para sahabat manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul. Kemudian dari para sahabat yang mulia ada yang termulia, yaitu al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Ini sesuai dengan urutan kekhalifahan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Siapa al-khulafa ar-rasyidun? Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Kalau yang
Kira-kira mereka dengar kajian Senin kemarin enggak? Akidah Wasithiyah. Nah, taib dites ya yang mendengarkan kajian ana hari Senin kemarin kitab Akidah Wasithiyah, pembahasannya mirip dengan ini. Yaitu tentang keutamaan Al-Khulafa Ar-Rasyidun dan masalah kekhalifaan Khulafa Ar-Rasyidun. Ada yang siap ditanya berkaitan dengan ini? Kelas 12 dulu. Istama'tum ila darsi fi yaumil isnin al-madhi. Ini kan 12 tinggal ya. Istama'tum mau la? Hah? Kalau nggak dengar, ana nggak tanya. Istama'tum mau la? Hah? Pas liburan. Hah? Iya, sahih. Taib yang mendengar siapa? Mungkin ada yang mendengar. Nah, nasina. Taib tidak ada. Taib, anak kasih pertanyaannya, silakan yang bisa menjawab ajibu. Mana yang diperselisihkan oleh para ulama berkaitan dengan keutamaan tadi 4 khulafa ar-rasyidin, dan apa ijma mereka, apa perselisihan mereka tentang keutamaan khulafa ar-rasyidin, dan apa kesepakatan mereka tentang ya hal ini. Fahim soal? Taib, tidak apa kelas 12 kalau mau jawab. Barangkali sudah paham ya, meskipun nggak mendengarkan kajian kita hari Senin kemarin. Taib, kum. Mana mic-nya? Fahim tak soal? Hah? Ukarir awal fahim tak soal? Kelas fahim tak? Taib ajibu. Para ulama sepakat bahwasanya khalifah setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman lalu Ali. Nah, namun berselisih tentang kepribadian siapa yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Taib, jazakallah khair. Ati jazakallah khair. Barakallahu fikum. Taib, itu padahal nggak dengar kajian, sudah paham. Taib, barakallahu fikum jami'an. Intinya ada 2 pembahasan yang harus dibedakan, yaitu tentang siapa sahabat yang mulia setelah Abu Bakar wa Umar dari sisi kepribadiannya, antara Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Apakah yang mulia setelah Umar, Utsman ataukah Ali? Dari sisi kepribadian ada khilaf di antara para ulama zaman itu. Ada yang mengatakan Ali yang lebih mulia, ada yang mengatakan Utsman yang lebih mulia, ada yang diam tidak berpendapat. Meskipun yang rajih, yang benar, sahabat yang mulia setelah Abu Bakar wa Umar adalah Utsman. Paham dong? Tapi itu sekali lagi memang khilaf di antara para ulama. Paham dong? Di zaman salaf ada yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dari sisi apa? Kepribadiannya. Paham dong? Tapi dalam masalah kekhalifahan, siapa khalifah setelah Abu Bakar wa Umar, sepakat mengatakan siapa? Utsman, nggak ada khilaf. Paham dong? Nah, ini yang ingin kita tegaskan. Makanya dalam bab ini kita katakan ada 2 bagian. Ya, masalah keutamaan 4 khulafa ar-rasyidun. Ya, sudah kita lewati kata Imam At-Tabari poin yang ke-24, fa'afdalu ashabihi sallallahu alaihi wasallam as-siddiq Abu Bakar. Sahabat yang paling mulia Abu Bakar as-Siddiq. Tsumma al-Faruq ba'dahu Umar. Tsumma Dzunnurain Utsman bin Affan. Tsumma Amirul Mukminin. Ya, ini yang paling rajih, yang termulia
Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Taib. Untuk kelas 11, mengingatkan yang kemarin sempat kita bahas. Dari pembahasan yang kemarin itu, mana yang ada sedikit yang dikritik? Kelas 11 mana kelas 11? 6. Aina Al-Fasl Hadi Asyar? Sebelah mana? Wara jidar. Taib. Kelas 11. As-soal, sebutkan apa yang sempat dikritik dari ucapan tadi yang kita baca. 6. Sekedar murojaah yang kemarin. Itu pembahasan terakhir kita. 6. Man yujib? Kelas 10. Sebelah sana ya. Ada yang mau jawab? Tidak ada. Atas. Satu jib. Al-asr atas. Kum. Fahim tak soal? Taib ajib. Apa yang dikritik? Gelar apa itu? Kenapa kok dikritik? Taib. Akti. Jazakumullah khair. Padahal sahal sebetulnya. Singkat ya. Ala kullin jazakumullah khair. Ada yang mau jawab? Intinya ini yang kita bahas terakhir dan ini yang di footnote nomor 1 ya, nanti antum baca sendiri panjangnya. Cuma semua khulafa rasyidun amirul mukminin, bukan hanya khusus bagi siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka lebih layak untuk disamaratakan mereka khulafa ar-rasyidun, mereka ya amirul mukminin. Tidak hanya gelar amirul mukminin hanya untuk Ali bin Abi Thalib saja. Ahsantum barakallahu fikum. Kemudian poin ke-26 baru dibahas tadi, masalah kekhalifahan. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang dikenal dengan hadis Safinah, pembantu Rasulullah SAW. Taib untuk kelas ya 7, kelas spesial ini. Ya, ada pertanyaan yang mudah insya Allah. Ini Safinah Maula Rasul, apa karomahnya? Ada yang tahu ceritanya? Pernah mendengar? Khusus kelas 7 saja. Apa karomah Safinah, pembantunya Rasul SAW? Nggak tahu. Taib kelas 8, labas. Mana kelas 8? Tidak ada. Taib. Karena kelas 11 sudah jawab, ya anak jawab sendiri sekarang. Yaitu kisah ketika Safinah pembantu Rasul terdampar di sebuah pulau, kemudian didatangi seekor singa. Ya, kalau secara umum orang biasa ketemu singa, orangnya makan singa atau singa yang makan orang? Iya, singa yang akan memangsa, menerkam, ya, membunuhnya. Namun tidak dengan kasus kejadian ini. Justru singa tersebut yang membawa beliau keluar dari pulau terpencil tersebut. Ini salah satu karomah waliullah. Ya, kita yakini para sahabat semua wali-wali Allah, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, kalau para sahabat bukan wali Allah, siapa lagi wali Allah? Ya, di antara sahabat Rasul Safinah, perawi hadis ini. Beliau tadi disebut oleh para ulama karomahnya ditemui singa, bukan malah diganggu, dimangsa, bahkan ditunjukkan arah keluar dari pulau terpencil tersebut. Dan Safinah ketika bertemu dengan singa,
dia mengatakan, Ana Safina maula Rasulullah SAW. Aku adalah Safina, pembantunya Rasulullah SAW. Sehingga itu pun tidak mengganggunya, tidak menerkamnya, bahkan tadi menunjukkan ke arah jalan keluar. Ya, kalau antum jangan coba-coba. Ya, datang ke kebun binatang, kemudian mengatakan, saya murid Al-Kautsar. Siapa? Ya, kalau kalau singanya bisa ngomong, mengatakan, siapa ini? Anda nggak kenal. Taib, intinya ini, waliullah. Ya, Allah kadang menurunkan karamah kepada mereka. Ahlussunnah mempercayai adanya karamah, namun bagi wali Allah, dan wali Allah hanyalah yang beriman, bertakwa. Wali Allah bukan orang yang berbuat syirik, bukan yang ngalap barokah di kuburan, bukan yang berbuat bid'ah ataupun alil bid'ah. Ya, yakini alil bid'ah enggak mungkin jadi wali Allah karena mereka bukan orang yang bertakwa. Ya, namanya takwa harus dengan tauhid dan ittiba'u as-sunnah. Kata Rasulullah SAW, al-khilafatu fi ummati salasuna sana. Kekhalifahan, yaitu kekhalifahan ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang di atas manhaj kenabian di tengah umatku 30 tahun lamanya. Summa mimba didalika mulkun. Kemudian setelah itu, ia berganti menjadi kerajaan. Makanya awalu mulukil muslimin Muawiyah. Ya, raja pertama kaum muslimin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Intinya ini yang Rasul sabdakan, ya tentunya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan qala li Safina, ya kata perawi berkata kepadaku Safina tentang perincian 30 tahun kekhalifahan di atas manhaj kenabian, imsik khilafat Abi Bakar sanatan. Ya, hitung kekhalifahan Abu Bakar 2 tahun. Kemudian khilafat Umar Asyar. Kekhalifahan Umar bin Khattab 10 tahun. Jadi berapa? 12 tahun. Wa khilafat Utsman isnata asyar. Kekhalifahan Utsman bin Affan 12 tahun. Jadi berapa? 24 tahun. Wa khilafatu Ali Sid. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Pas. Berapa tahun? Ya, laqad shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan oleh para ulama dengan kekhalifahan ala minhajin nubuwah. Ada khulafa setelah itu juga, tapi tidak sama dengan yang salasuna sana. Karena mereka yang Rasul sabdakan dalam hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Baik. Berbicara masalah kekhalifahan, ini mengingatkan kita pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam. Ya, perlu dimurojaah. Baik. Yang belum jawab kelas berapa saja? Kelas 12 sudah. 9 sudah. 10, 11. Ini agak berat dikit. Kalau 7, 8 belum saatnya. 6. Kelas 10, 11 yang belum jawab. Taib, ana kasih pertanyaan. Sekarang kekhalifahan tidak ada. Apakah tetap wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin? Dan sebutkan alasannya. Kalau ada, ya kalau mau diganti pertanyaannya, taat dan mendengar ya kepada pemimpin itu kalau bentuknya khalifah. Nah, kaifa tujibu. Ini sesuai dengan yang dibahas dalam kitab Mu'amalatul Hukam. Insya Allah ikut kan kelas 10 ya 11 kan? Iya. Nah, murajaah kitab Mu'amalatul Hukam. Ini perlu dimurajaah terus. Ya, karena ya paling tidak untuk kita bisa istiqamah. Nah, 10-11 gak ada jawab. Apakah mendengar dan taat kepada pemimpin itu kalau harus bentuknya khalifah dan apa alasannya?
Nah, sahal jiddan insyaallah. Tidak ada. Taib, terserah. Yang mau menjawab, tafadhalu. Kelas 12. Nah, selain yang tadi. Satu jib. Oh, Masya Allah. Fi fasal. Ashir. Taib. Ajib. Wajib mendengar tentang Iya. berdasarkan hadis tadi Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau tidak memberi bahan selama saya menghadap dia itu 30. Dan setelah masa itu setelah sudah selesai maka dilanjutkan dengan kerajaan. Maka ini menunjukkan bahwa kerajaan itu wajib ditaati. Sebetulnya nggak salah, cuma ya pertanyaannya tadi itu yang sesuai dengan kitab Muamalatul Hukam. Ini kan enggak pelajaran itu. Karena ini yang kita ya ingin tekankan, murajaah kitab Muamalatul Hukam. Ingat enggak kira-kira apa jawaban penulis di situ? Hah? Baiklah bahas arti. Baik, ya jazakumullah khairan. Ya jawabannya tidak salah karena Rasul sudah memberikan isyarat bahwasanya kekhalifahan alamin haji nubuwah yang wajib pegang erat sunnah mereka hanya berakhir 30 tahun. Kemudian adanya al-muluk, ya kerajaan. Dan kemarin kita sempat ada daurah, ya makanya kita tunda kajian ini sebetulnya kan minggu kemarin karena kita ikut daurah kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad di TV Roja. Itu pembahasan Ushul Sunnah Imam Ahmad, ya di antara faedahnya kalau antum cermati ucapan Imam Ahmad dalam kitab tersebut, beliau memberikan banyak kosakata tentang pemimpin. Ya, kata beliau misalnya wasam wa ta'ah lil a'imma wa amiril mu'minin. Ada berapa kosakata pemimpin di situ? Hah? Ada berapa? Dalam bahasa Arab. Ada 2, al-a'imma wal amiril mu'minin. Wa man kharaja ala sultan. Ya, fahuwa mubtadi, atau kurang lebih bahasa demikian. Barang siapa yang keluar memberontak kepada as-sultan. Pakai bahasa apa? As-sultan. Dalam ungkapan yang lain, beliau mengatakan waman ghalabahum bisayf hatta sara khalifatan. Ada berapa sudah berarti? 6. Itu mengisyaratkan tidak harus yang didengar ditaati berbentuk apa? Khalifah. Yang penting ulil amri punya kekuasaan. Paham dong? Nah, ini sekedar tambahan jawaban tadi. Ditambah, kalau dalam kitab Mu'amalatul Hukam, ini kita tekankan, apalagi kita tadi mendengar ada orang yang katanya keluar dari sini, sekarang postingannya mengkritik pemerintah. Na'udzubillah min dzalik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya, tapi itu udah aneh, namanya hidayah. Ya, kita hanya menyampaikan, meskipun sudah tahunan kita sampaikan, ikut ngaji, tapi ketika keluar menyimpang, wa ma'alaina illa al-balah. Cuma ini usaha kita ya agar antum bisa istiqomah atau kita bisa sama istiqomah, terus murajaah masalah Mu'amalatul Hukam fidal kita wa sunnah. Intinya tadi, yang didengar ditaati, yang dihormati, nggak boleh dicela, bukan hanya yang bentuknya khalifah, namun semua yang bentuknya raja, presiden, atau apapun lah namanya. Yang penting dia ulil amri, punya kekuasaan di tengah kaum muslimin. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dan juga kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab tadi, bahwasanya kekhalifahan di tengah kaum muslimin itu sudah terputus setelah ya khilafah al-Umayyah. Kaum muslimin berpecah belah, tidak disatukan oleh satu apa? Al-Khalifah.
Di zaman itu diantaranya ada 4 imam madhab. Tidak ada yang mengingkari. Ya, kalau kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpinnya masing-masing. Entah yang namanya raja, entah yang namanya khalifah. Yang penting ulil amri min. Nah, ala kullin hadzalil murajaah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata rawi fanadhartu fawajatu salasina sana. Ketika dihitung kekhalifahan 4 khulafa rasyidin, ya sama dengan yang Rasul sabdakan salasuna sana. Baik. Ini pembahasan tentang as-sahabah. Al-an nantakil ila al-qaul fil iman ziyadatihi wa nuqsanihi. Pembahasan tentang definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apakah iman bisa bertambah, bisa berkurang? Kata Imam At-Tabari rahimahullah, wa amal qaul fil iman hal huwa qaulun wa amalun. Adapun pembahasan tentang iman, apakah iman harus dengan ucapan dan perbuatan? Wa hal yazid wa yanqus, apakah bisa bertambah, bisa berkurang? Am la ziyada fi wala nuqsan, apakah nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah? Fa inna shawab fihi qaulu man qal, maka yang benar adalah ucapan yang mengatakan huwa qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa bihi ja'al khabar an jama'atin min ashabi Rasul sallallahu. Dan ini adalah kesepakatan para sahabat Rasul, ijma' salaf. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Khusus untuk kelas 7. Pertanyaannya, nah istayak itu, bangun. Ajibu. Saya tadi Kak jawab. Kalau dikatakan iman, ucapan dan perbuatan, mana keyakinan kok nggak disebut? Kelas 7. Di sini dikatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Mana keyakinan kok nggak disebut? Nah, tidak ada. Kelas 8. Tidak ada juga. Baik. Kalau kelas 9 arah rasa bisa ya. Baik, labas kelas 9 tapi dengan tambahan pertanyaan nantinya. Ada yang bisa menjawab tadi pertanyaannya? Mana itu keyakinan? Kok nggak disebut di ucapan ini? Taib ajib awalan nam summa nu'ti as-su'al ats-tsaniyah ba'da hada. 6, kelas 9. Nggak ada juga. Nah, nggak tahu apa tuh pura-pura nggak tahu. Kelas 10. Nah, ini sudah miraran wa tikraran. Darasna wa qara'na wa bayanna wa syarahna. Nah, nggak ada juga. Taib kelas 11. Nah, madza asabakum? Nah, kelas 11 nggak ada juga. Taib yang terakhir sudah. Pamungkas sudah. Nah, kelas 12. Ajib. Mau menjawab? Hah? Baik. Ajib as-su'al al-awwal tsumma nu'ti ats-tsaniyah. Su'alain faqat. Tidak ada. Pojok ada yang jawab?
Nah, taib ahsan. Nah, kasih mic-nya. As-soal ukarrir, anak ulangi lagi. Dalam ucapan Imam At-Tabari dikatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Mana keyakinan kok nggak disebut? Itu pertanyaan pertama. Ajib. Ucapan lisan adalah ucapan hati. Ucapan lisan adalah ucapan Dalam hati. Loh, kok bisa? Anta ngomong tadi itu ucapan hati atau ucapan lisan? Ucapan lisan, ucapan hati. Ucapan lisan, ucapan hati. Terus Amalan hati, amalan perbuatan. Taib labas. Pertanyaan kedua, sebutkan satu saja dalil iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan. Satu dalil entah ayat atau hadis. Tahu enggak? Wallahu a'lam. Taib, ana usahil. Apal hadis cabang keimanan? Bikun. Taib udhkur. Al-iman an-tu'mina billahi. Hadis cabang keimanan. Taib, sebutkan apa-apa tadi hadis itu, sebutkan. Ayo. Al-iman Bid'un. bid'un wa sab'una syubhatan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anil tariqi wal haya'u syubhatun minal iman. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fiqh, wafaqan Allah wa iyyakum. Baik. Hakadha, ini yang kita pingin, anak. Ya, fasal thamin, yujib ijabah sahihah. Mumtaz. Nah, baik, meskipun ya kurang menjelaskan maksudnya. Insya Allah maksudnya benar, cuma ya keluarnya agak keliru. Taib, ya sudah kita sering sampaikan, iman itu harus ada keyakinan. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Iman harus ada dalam hati. Cuma Imam At-Tabari menyebut iman adalah ucapan dan perbuatan. Ini enggak salah. Keyakinan sudah masuk ke dalam qaulun wa amal. Kaul, ya, ucapan, ini yang tadi kurang ya menjelaskan dikit. Ucapan itu ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Keyakinan masuk ucapan hati. At-tasdiq, ya, membenarkan. Kalau Allah membenarkan, kalau Rasul, itu keyakinan. Itu namanya qaulul lisan. Paham dong? Amal juga ada dua. Amalan hati, amalan anggota badan. Ya, amalan hati diantaranya tawakal kepada Allah, cinta benci ya karena Allah, itu namanya keyakinan. Ya, maka sekali lagi keyakinan sudah masuk dalam kategori qaulun wa amalun. Paham dong? Ya, adapun dalil iman, keyakinan, ucapan dan perbuatan, hadis cabang keimanan. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ada 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qaul. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adai tariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya' syu'batun al-iman. Rasa malu dalam hati bagian daripada keimanan. Itu dalil atau satu hadis menunjukkan tiga ya bagian dari al-iman, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Dan ini juga yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Wasithiyah. Beliau mengatakan wa min usuli ahlussunnati wal jamaah annal iman qaulun wa amalun, qaulul lisan wa qaulul qalb wa amal qalbi wal jawarih. Termasuk prinsip Ahlussunnah, iman adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan ada dua, ucapan lisan, ucapan hati. Amal ada amalan hati, amalan anggota badan. Taib, iman yazid wa yangkus, bisa bertambah, bisa berkurang.
Dalilnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Surat Al-Anfal ayat kedua. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan ziyadatul iman. Kemudian dibawakan oleh Imam At-Tabari riwayat, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syaqiq qala sa'alna Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimallahu anil iman fi makna ziyadah wa nuqsan. Faqala, ya, ketika Imam Ahmad ditanya tentang apakah iman bisa bertambah, bisa berkurang, Imam Ahmad membawakan riwayat sampai kepada Umar bin Habib, sahabat Rasul. Beliau berkata, yaitu Umar bin Habib berkata, al-iman yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Faqila wa ma ziyadatu wa ma nuqsanu. Kemudian beliau ditanya, siapa yang ditanya di sini? Umar bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasul. Bagaimana iman bisa bertambah, bisa berkurang? Maka beliau menjawab, idza dzakarnallah fahamidna wa sabbahna fadzalika ziyadatuhu. Kalau kita berzikir kepada Allah, ya, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, kita bertasbih, maka itulah bertambahnya keimanan. Wa idza ghafilna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsanu. Kalau kita lalai, kita menyia-nyiakan zikir, kita melupakan zikir kepada Allah, maka itulah, ya, kekurangan al-iman. Di sini kata para ulama, Umar bin Habib radhiyallahu anhu menyebutkan sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Di antaranya iman bertambah kalau kita berzikir kepada Allah, dan kita akan berkurang imannya kalau kita tidak berzikir kepada Allah. Ya, sekali lagi, ucapan Umar bin Habib, seorang sahabat Rasul, menunjukkan iman itu bisa bertambah dengan sebab-sebabnya dan berkurang dengan sebab-sebabnya. Baik, pertanyaannya, terserah yang mau menjawab, tafadhalu, dari kelas siapapun bisa, kelas, ya, 1 SD boleh. Baik, ya, sebutkan 3 sebab bertambahnya keimanan dan sebutkan, ya, 5 sebab berkurangnya keimanan. Kalau mungkin antum pernah belajar sebab berkurang dan bertambahnya iman oleh Syekh Abdul Razak, insya Allah mudah menjawabnya. Sebutkan 3 sebab bertambah keimanan secara ringkas dan 5 sebab berkurangnya keimanan. Masya Allah. Hafal ya? Sebab bertambahnya keimanan. Yang pertama mensyukuri, ya, yang kedua bertawakal kepada, yang ketiga, antum dari mana itu? Pernah mendengar dari mana? Atau pernah baca dari buku siapa? Nasita. Baik. Yang 5 sebab berkurangnya keimanan apa saja? Ya, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, kurang 2. Baik, yang kelima, baik, Wahid, jazakallah khair. Fadhal. Baik, jazakumullah khairan. Baik. Itu yang kita tekankan, kalau bisa, ya, ini kita tegaskan, talibul ilmi, penuntut ilmu harus punya referensi. Makanya kita tanya, pernah dengar dari siapa? Pernah baca buku dari mana itu? Kata Imam Ahmad, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Jangan berbicara urusan agama kecuali Anda punya imam sebelumnya. Paham? Ya, meskipun nama Anda imam, jangan ngarang dulu. Ya, ada ulama yang sudah mendahului kita dengan ucapan tersebut.
Nah, ini lebih aslam. Taib ala kullin. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau punya kitab khusus masalah al-iman. Di antara pembahasannya sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Kalau kita mau sebut secara ringkas, sebab bertambahnya keimanan ada 3. Yang pertama, belajar ilmu agama. Thalabul ilmi syar'i. Kalau mau diperinci, apa saja ilmu yang bisa mendatangkan ziyadatul iman, ada perinciannya, kata beliau. Yang paling utama disebut oleh beliau, belajar Al-Quran. Ini masih poin yang pertama ya, sebab bertambahnya keimanan, belajar ilmu syar'i, ilmu agama. Apa saja yang dari ilmu agama yang bisa mendatangkan ziyadatul iman, di antaranya belajar Al-Quran. Yang kedua, belajar tauhid asma wa sifat. Belajar tauhid asma wa sifat. Yang ketiga, belajar tentang sirah an-nabawiyah. Yang keempat, belajar tentang mahasinul Islam, kebaikan-kebaikan al-Islam. Baik, itu sebagian yang kita bisa sebutkan. Yang kedua, sebab bertambahnya keimanan dengan mentadaburi alam semesta. Mentadaburi alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat ila akhiril ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, ini bisa menambah keimanan. Dan yang ketiga, beramal soleh. Amal soleh masuk ke dalamnya ucapan lisan, perbuatan anggota badan, dan juga keyakinan. Amal soleh itu dari hati, dari lisan, dan juga amal perbuatan anggota badan. Adapun sebab berkurangnya keimanan, kalau mau dirinci, ada sebab intern, ada sebab ekstern. Ada sebab dari dalam orang itu. Ini kalau secara global dulu ya. Ada sebab dari diri orang itu, sebab intern. Dan yang kedua sebab ekstern, sebab dari luar. Apa sebab dari dalam diri orang itu yang bisa mengurangi keimanan? Yang pertama, al-jahlu, kejahilan. Yang kedua dari sebab intern, tadi, doyakna wa ghafilna, kelalaian. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai melaksanakan ibadah. Ini juga yang bisa menurunkan keimanan. Yang ketiga, sebab intern, an-nafsu al-ammaratu bisu. Jiwa yang ada pada diri seseorang yang menyeru kepada kejelekan. Ada potensi dalam diri setiap manusia menyeru kepada kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Kata Allah, sesungguhnya jiwa menyeru kepada kejelekan. Kemudian yang ke berapa? Sebab intern. 4. Al-maksiyah. Maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Al-iman yazid wa yangkus. Yazid bit ta'ah wa yangkus bil maksiyah. Sekarang sebab ekstern dari luar diri orang itu yang bisa menurunkan keimanannya. Yang pertama, kurona usu, teman sahabat yang jelek. Ini yang bagi kita semuanya harus diwaspadai. Teman yang jelek-jelek akidahnya,
jelek ibadahnya, jelek akhlaknya. Ya, jangan bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Corona usuk. Bahkan kata para ulama, Abu Talib mati dalam keadaan musyrik karena di antara sebabnya punya teman-teman yang jelek. Ketika dia sakaratul maut, tetap dibisikkan untuk mati dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati, harus selektif mencari sahabat, teman dekat. Harus dari yang sahihah akidahnya, yang benar manhajnya, yang baik akhlaknya. Sebab ekstern juga yang kedua, ad-dunya wa fitnatuha, atau fitnah dunia. Lalai dari negeri akhirat karena tertipu dengan gemerlapnya dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, asyaitan. Ya, bisikan asyaitan, terutama dari kalangan al-jin. Kalau corona usuk termasuk setan dari manusia sebetulnya. Ya, meskipun setan di sini bisa setan jin dan juga apa? Manusia. Nah, itu kurang lebihnya yang disampaikan oleh Syekh Dr. siapa tadi? Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Baik, kalau mau perinciannya silakan lihat kitab aslinya. Kemudian disampaikan riwayat berikutnya oleh Imam At-Tabari, qala haddatsana Ali bin Sahal Ar-Ramli, qala haddatsana Al-Walid bin Muslim, qala sami'tu Al-Auza'i wa Malik ibn Anas wa Sa'id ibn Abdul Aziz rahimahullah yunkiruna qaula man yaqul innal iman iqrarun bila amalin. Aku mendengar Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah, mereka semuanya mengingkari ucapan orang yang mengatakan sesungguhnya iman adalah pengikraran tanpa amal. Sekali lagi, ini da'bus salaf, kebiasaan ulama salaf. Ini manhaj salaf. Apa itu? Mengingkari kesesatan, membantah penyimpangan. Ya, terutama dalam bab al-aqidah. Mereka tidak pernah tinggal diam kalau ada kesesatan. Contohnya di sini. Ahlussunnah sepakat mengatakan iman ucapan dan perbuatan. Kalau ada yang mengatakan iman hanyalah pengikraran tanpa amal, mereka ulama salaf mengingkarinya. Mereka pun membantahnya. Kata Imam At-Tabari wa yaqulun, imam-imam salaf berkata, la imana illa bi amal. Tidak ada iman tanpa amal. Wala amal illa bi iman. Dan tidak ada amal tanpa apa? Al-iman. Ini yang wajib diyakini setiap muslim, muslimah. Pertanyaan berikutnya, dan ini sudah sering kita sampaikan, terserah siapa yang mau jawab. Sebutkan 4 kelompok sesat dalam bab definisi iman dan apa ucapan mereka. Tanya bisurah, tidak apa-apa daripada nunggu lama. Langsung bisurah. Mada qaulu? Asani? Al-iman qaulun. Sebagai wahid. Taib. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Nah, ini yang sering disebut oleh para ulama, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab al-iman. Yang pertama kelompok al-Jahmiyah, yang mengatakan iman hanyalah mengenal Allah. Ma'rifah, man arafallah fahuwa mu'min, kata kelompok Jahmiyah. Ini sesat. Kata para ulama, kalau sekedar mengenal Allah dikatakan mukmin, iblis berarti apa? Mukmin, karena iblis mengenal Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, iman tidak cukup hanya ma'rifatullah. Yang kedua, kelompok al-Karramiyah, nisbat kepada Muhammad bin Karam, yang mengatakan iman hanyalah apa tadi? Al-ikrar, ya, mengikrarkan.
dengan lisan atau an-nutqu bil lisan. Kalau iman hanya mengikrarkan dengan lisan, orang munafik berarti mukmin. Karena orang munafik juga mengucapkan nasyhadu innaka la Rasulullah. Ya, ini jelas batil. Kelompok yang ketiga Asy'ariyah. Mereka mengatakan iman hanyalah at-tasdik, membenarkan. Kalau iman hanya tasdik membenarkan, Abu Thalib kata para ulama mukmin. Kan Abu Thalib membenarkan agama Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk ya sekali lagi definisi yang salah. Kelompok yang keempat Murji'atul Fuqaha. Mereka mengatakan iman adalah ucapan dan keyakinan. Ya, intinya empat itu dikategorikan murji'ah karena mereka mengeluarkan amal daripada al-iman. Empat kelompok itu masuk dalam kategori satu kelompok namanya murji'ah. Cuma beda level, beda kelas, beda tingkat, beda kesesatannya. Paham dong? Baik. Adunu naktafi ilahuna. Insyaallah nuwasil fil fursa ukhra. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini ada pertanyaan. Apa bedanya kekhalifahan dan kerajaan? Secara global, kekhalifahan itu yang menguasai semua negeri kaum muslimin. Ya, secara umum namanya khalifah itu kepemimpinan tertinggi dalam al-Islam. Ya, seperti tadi al-khulafa ar-rasyidun. Mereka membawai semua kaum muslimin di dunia. Paham dong? Paham dong lah? Ya, kekhalifahan itu kekuasaan yang paling tinggi, yang terluas, mencakup semua negeri-negeri kaum muslimin. Adapun kerajaan, ya, setiap wilayah ada kerajaan dengan rajanya. Nanti sebelahnya ada kerajaan yang lain. Paham dong? Ya, sebagaimana Arab Saudi sistemnya apa? Kerajaan. Raja sekarang Raja Salman hafidhallahu ta'ala. Tapi nggak bisa menguasai apa? Seluruh negeri kaum muslimin. Ya, makanya seperti yang kita sampaikan tadi, ijma ulama sekarang setiap negeri punya pemimpin masing-masing. Paham dong? Rakyat di negeri itu mentaati pemimpinnya masing-masing. Paham dong? Nah, ini bedanya apa kekhalifahan dengan sistem kerajaan atau yang semisal dengannya. Paham dong? Ya, sekedar tambahan karena ini mau Ramadan, ya semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wahtisaban. Nah, itu ada pembahasan likulli baladin ru'yatuhu. Ya, dalam Sahih Muslim, kalau antum belajar kitab Sahih Muslim, ada bab tentang puasa atau kitabus shaum, ada bab likulli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri itu punya hak ru'yah hilal masing-masing, menetapkan awal Ramadan masing-masing. Paham dong? Ya, karena apa? Setiap negeri punya apa? Ya, pemimpin masing-masing. Ada yang namanya raja, ada yang namanya presiden, atau yang semisal dengannya atau sultan. Intinya tadi, ya, kalau negeri kita Indonesia sudah menetapkan sidang isbat, ya misalnya nanti malam sidang isbat ditetapkan, sekarang sudah dilihat hilal, sumu li ru'yatihi, puasalah kalau melihat hilal. Ini metode Rasul menentukan awal Ramadan dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Kemudian kata Rasul SAW, fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasin. Kalau langit tertutup mendung, genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau negeri kita sudah menetapkan, sudah terlihat hilal, besok puasa misalnya, maka nggak usah noleh negeri-negeri apa yang lain. Arab Saudi kok beda? Ya sudah. Ya likulli baladin ru'yatu. Setiap negeri punya ru'yah apa? Masing-masing. Paham dong? Ya, tidak harus mengikuti Arab Saudi. Paham dong lah?
Nah, itu saja kalau di Arab Saudi nggak boleh diikuti, apalagi yang swasta. Paham dong? Nah, apalagi yang hanya model mimpi. Naudzubillah min dzalik. Kalau di negeri kita kan banyak metode-metode menentukan awal Ramadan lewat mimpi, lewat kata naudzubillah min dzalik, ada yang mengatakan telepon langsung kepada. Nah, ini majnun, naudzubillah min dzalik. Baik, ada pertanyaan al-khilafah fi ummati salasuna sana. Kekhalifahan dalam umatku 30 tahun. Apakah Al-Hasan bin Ali termasuk dalam kekhalifahan tersebut? Karena total khulafa 4, kemudian di 29 tahun dan seterusnya. Wallahu alam, kalau mau didetailkan sebetulnya masuk. Paham dong? Beliau menjabat kurang lebih 6 bulan. Paham dong? Itu kalau didetailkan masuk kategori apa? Yang salah sana. Cuma sebagian ulama mengatakan karena pendeknya, singkatnya kekuasaan Al-Hasan, maka tidak dimasukkan ke dalam salah sana. Paham dong? Ini ada makna kalau kita bisa bahasakan. Kalau secara global cukup 4 khulafa Rasyidin sudah dianggap 30 tahun. Tapi kalau mau didetailkan, 30 tahun itu bersama kekhalifahan, kekuasaan Al-Hasan. Cuma karena tadi, kenapa kok dicukupkan 4 khulafa Rasyidin saja? Karena kekuasaan Al-Hasan itu hanya beberapa bulan saja. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Baik, nggak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, ana rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.